Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Northern Blade, di mana di part sebelumnya Jin Muon sudah berhadapan dengan ketua sekte tinju sempal, yaitu Om Jo. Diceritakan di part sebelumnya, Om Jo ini adalah satu dari mantan 4 pilar surgawi utara yang ikut mengkhianati ayah dari sang MC kita. Tapi sebelum kita lanjut, Mimin mau ingatin dulu ya, bagi mas bro yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa subscribe channel ini biar Mimin makin semangat membuat kontennya dan sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan channel ini. Di awal cerita kali ini kita ditunjukkan Jin yang sudah berhadapan dengan Om Jo dan berkata, "Kukira setelah kau mengkhianati sekte surgawi utara, kau akan menjadi pemimpin yang berbeda. Tapi lihatlah apa yang kau perbuat. Kau membantai semua orang-orang yang tidak bersalah. Jadi seperti apa dirimu sekarang, Paman Jo?" Jo Cheon pun bercerita sedikit mengapa dia berkhianat. Katanya ketika sekte surga utara melawan malam sunyi dan berhasil memukul mundur, juga menghancurkan mereka. Seharusnya mereka tinggal menikmati kejayaan dan mewariskan sekte surga utara kepada penerus. Tapi ternyata semua pencapaian mereka itu tidak diakui oleh aliansi pusat surgawi, dan bahkan mereka para surga utara menderita seperti tertindas. Tapi ketuanya atau ayah Jin tidak melakukan apapun walaupun dengan kemampuan yang melimpah itu. Oleh sebab itu mereka berkhianat. Kembali ke pertarungan mereka, Om Jo mengeluarkan skill bernama Strike of the Kingfish. Dengan serangan itu Jin terlempar cukup jauh dan menabrak bukit-bukit. Mereka bertarung sambil berbicara tentang pengkhianatan sampai Jin dipukul ke arah tanah. Lalu setelah itu Jin mengeluarkan counter yang dahsyat, membuat tangan dan sebagian muka terkena efek tebasan itu. Tapi Jin belum terluka sedikit pun. Om Jo bergumam, "Si bocah ini lebih kuat dari perkiraanku. Bintang yang baru naik daun di dunia persilatan, dan gelar pedang utara bukanlah sebutan yang diberikan tanpa alasan." Selagi bertarung dia terus bertanya-tanya dalam hatinya, di mana sebenarnya Jin mempelajari bela diri. Ayah Jin hanya menyuruh Jin belajar secara terus-menerus, sedangkan ilmu bela diri tinju sudah dipelajari olehnya. Sedangkan seluruh ilmu pedang sudah dipelajari oleh Yeon Cheon Hwa. Dia tidak lebih dari sebuah benih. Aku harus menghentikannya sekarang. Om Jo mengeluarkan skill besar menyebabkan kerusakan yang besar, sangat mengerikan. Tetapi Jin bisa menghindari serangan itu dengan sedikit luka sayatan saja. Setelah mempersempit jarak dengan tenang, Jin mengeluarkan skill Shadow Black of End, Rain of Bloody. Serangan tersebut menghancurkan sarung tangan emas milik Om Jo. Ketika di surga utara, berkali-kali dia menantang ketua sekte dengan pertarungan tangan kosong, tapi dia tidak pernah bisa mengalahkannya. Padahal ketua sekte bukanlah ahli bela diri tinju, melainkan ahli pedang. Dia benar-benar monster. Dari kesalahan itu dia terus ingin menjadi kuat melebihi siapapun, sampai akhirnya dia bisa menciptakan ilmu bela dirinya sendiri yang diciptakannya untuk mengalahkan 9 langit dari pusat surgawi. Om Jo mengatakan, "Aku tidak menyangka kalau dia harus mengeluarkan semuanya sekarang untuk melawan Jin." Sebuah teknik bernama Shining Fist of the Heaven yang membuat kedua tangannya bersinar terang seperti api matahari. Jin mengatakan, "Sungguh ki yang sangat besar." Dia mencapai level yang berbeda dari sebelumnya. Jumlah serangan dan serangan itu membuat Jin kewalahan dan terbanting sana-sini. Om Jo pun mengatakan, "Kok bisa bertahan setelah menerima pukulanku ini?" Dan Om Jo mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya. Jin terlempar membentur bukit sampai bukitnya hancur. Merasa belum cukup, Om Jo melanjutkan serangan dengan serangan ultimate susulan bernama Rains of Heavenly Destruction. Sebuah rentetan pukulan seperti hujan menghancurkan dataran dan menghantam Jin. Om Jo berkeringat menandakan dia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun ketika kepala Jin tertanam di tanah, pedang Jin tertancap di perut Om Jo.
Dengan pedang hitam yang tertancap itu membuat tubuh Om Jo kaku dan tidak dapat digerakkan. Kakinya pun terhambat. Jin bangun kembali dengan darah yang mengucur dari kepalanya. Jin yang melihat kesempatan itu langsung meninju pedang yang menancap itu sampai masuk ke dalam tubuh Om Jo. Dia benar-benar kesakitan dan tanpa basa-basi lagi naik ke kepala Om Jo, memegang rambutnya, memberikan serangan sikut tepat di mukanya. Beberapa kali tubuh Om Jo benar-benar ditahan oleh aura pedang terkutuk Jin, namun akhirnya dia bisa melepaskan diri dari jeratan aura itu. Jin pun menarik kembali pedangnya. Jin menerjang lagi, kali ini dia menusuk kaki juga pergelangan Om Jo. Lagi-lagi Om Jo terhenti. Jin menghajar beberapa kali. Jin benar-benar membuat Om Jo kewalahan. Tusukan, pukulan, sayatan menghujam beberapa kali. Setelah itu mereka sama-sama mundur. Om Jo bergumam dalam hatinya, mengatakan, "Aku akan kalah dengan bocah ini. Jangan bercanda. Aku adalah Jo Cheon Wo." Dia memusatkan seluruh kinya di kedua tangan. Jin pun menatap dengan tajam lalu memasang kuda-kuda. Dia akan mengeluarkan serangan ultimate-nya. Jin mengatakan, "Pegang kata-kataku. Kali ini aku akan benar-benar menebasmu sampai habis." Sebuah serangan bernama One Focus. Lalu efek serangan itu seperti membelah seluruh dataran. Lereng-lereng menjadi terbelah dua. Sungguh tebasan yang sangat luar biasa. Om Jo Cheon yang bertekuk lutut di hadapan Jin dengan bekas tebasan seperti membelah tubuhnya, bertanya kepada Jin, "Di mana kau mempelajari ilmu pedang ini, Jin?" Jin pun menjawab, "Sekte Surgawi Utara." Om Jo yang sekarat sedikit tertawa dan berkata, "Sepertinya Yeon Cheon Hwa cuma mengambil kulitnya, bukan buahnya." Jin pun melanjutkan, "Kenapa kau tidak menggunakan ki darah iblis dari wanita yang telah kau bantai? Ngomong apa kau? Meski aku kuat, tapi aku tidak akan pernah mengikuti jalan iblis. Semua ceritaku bermula dari Sekte Surga Utara, dan sampai ajal pun aku tidak bisa melampauinya." Jin mengatakan, "Kata-kata terakhir, Om Jo." Om Jo menjawab, "Kau ingin aku meminta maaf? Hal seperti itu tidak." Swing! Jin langsung menebas dan membunuh tanpa menunggu kata-katanya. Chung In yang melihat pertarungan itu dari dekat sangat kaget karena Jin bisa membunuh tokoh legendaris. Sekuat apa sebenarnya dia? Jin pun kini kembali ke tempat perusahaan dagang naga putih. Mereka sedang membereskan mayat-mayat dari anggota tinju sempol dan juga menunggu Jin. Tiba-tiba Jin datang. Dia sambil menyeret mayat Om Jo ke hadapan mereka. Mereka semua berkeringat dingin. Mungkin mereka tidak ada yang menyangka kalau Jin bisa mengalahkan legenda itu. Seluruh anggota Brigadir Besi berlutut di depan Jin, tanda mereka sangat menghormatinya. Setelah itu luka-luka Jin pun diobati dan mereka beristirahat sejenak. Setelah melalui kejadian berat ini tanpa persiapan, mereka semua duduk mengelilingi kayu bakar sambil menunggu Jin mengatakan sesuatu. Sekarang Jin sedang sibuk-sibuknya menjahit baju berharganya yang sebelumnya diberikan oleh Paman Huang. Baju itu cukup berharga baginya. Baju itu pun robek karena pertempuran sebelumnya. Si Sarjana 3 Pikiran mengatakan kemungkinan ada mata-mata di sekitar sini yang melihat insiden ini. Sepertinya para pusat surgawi, dan tiba-tiba Chung In datang dan juga mengatakan, "Aku sudah mengecek semuanya dari tadi. Jadi bisa dipastikan tidak ada mata-mata yang melihat kita di sekitar sini. Hanya kami dari Bulan Hitam yang tahu inti insiden penting ini." Semuanya kaget. Kok bisa nama Bulan Hitam disebut? Dan Bulan Hitam itu sendiri ada di sini. Mereka sebenarnya paling mengkhawatirkan Bulan Hitam karena mereka adalah informan terbesar di dataran tengah. Tapi si Sarjana gila langsung sadar mengenai perkataan Jin dulu, yang mana Jin mengatakan ada partner bayangan. Jadi yang dimaksud Jin adalah ini, dari Bulan Hitam. Menarik, kata Sarjana gila. Dan lagi Jin mengatakan kalau dia bukan masalah karena dia bisa dipercaya. Sarjana gila mengatakan boleh juga. Sarjana gila pun kini menganalisa semua orang, mulai dari Brigadir Besi yang pasti memiliki hutang besar dan hutang budi kepada Jin. Begitu juga dengan perusahaan dagang naga putih yang bisa menjadi aset keuangan ke depannya nanti.
mengingat mereka sangat berhutang budi kepada jin. Juga kalau Paman Huang dan muridnya Munjuk, itu tidak perlu dipertanyakan lagi lah, mereka pasti akan mendukung jin apapun yang terjadi. Terakhir, keluarga besar yang terkenal yaitu keluarga Tang dari 10.000 racun juga sangat berhutang budi dan menghormati jin, sehingga Sarjana Gila mendapatkan sebuah kesimpulan yang harus dilakukannya sekarang. Dia mulai membisikkan idenya kepada jin. Pss, 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 pss. Jin mengangguk tanda setuju. Sarjana Gila lalu mulai berbicara kepada semuanya. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, mari kita mulai berkenalan dulu. Walaupun sudah lama bertemu dengannya, maka akan kukenalkan ulang. Pemuda yang ada di depan kalian ini adalah ketua dari sekte Surgawi Utara yang kelima, Jin Muon dari utara. Dan waktu seakan berhenti, tiba-tiba keringat pun keluar dari masing-masing mereka dan membisu. Untuk beberapa saat mencerna kata-kata yang mengejutkan tersebut, sedangkan Chung In panik dan mengatakan dalam hati, apa yang dia lakukan? Kenapa memberitahukan rahasia penting ini kepada semua orang? Tapi Jin santai saja, karena dia sepenuhnya yakin dengan apa yang dilakukan oleh Sarjana Gila. Dia adalah orang terpintar menurutnya, dan segala tindakannya pasti berada beberapa langkah jauh dari semua orang. Tetua Tang berteriak, apakah aku harus cek di Surgawi Utara? Aku kira dia telah mati. Kau tidak bercanda kan? Terus si Tetua Tang langsung tidak enakan dengannya dan mengatakan, keluarga kami sangat menyesal karena tidak bisa membantu sekte Surgawi Utara 10 tahun yang lalu. Tidak bisa dipercaya kalau kini kau harus menjumpai ketua besar keluarga Tang sekarang. Pihak perusahaan dagang naga putih dengan wajah terkejut hanya mengatakan, sekarang semuanya menjadi jelas dan masuk akal. Maksudnya adalah pemuda tanpa nama sebelumnya bisa mengalahkan seorang legenda. Itu tidak masuk akal. Tapi lain ceritanya kalau pewaris sekte Surgawi Utara yang melakukannya. Munjuk yang melihat jin dengan mata yang berbinar-binar. Si ketua Brigadir Besi hanya tertawa kuat. Hahaha. Apa kamu ketua sekte Surgawi Utara? Oh, pantaslah. Jinku sayang, aku tahu kau bukan orang biasa, tapi siapa tahu kamu sangat luar biasa sampai membuat semua orang berpikir. Sarjana Gila pun memotong pembicaraannya. Baiklah, tolong tenang dulu. Aku yakin kalian semua pasti sudah mendapatkan bantuannya, bukan? Sekaranglah saat kalian membalasnya. Jin masih sibuk menjahit bajunya, seakan dia tidak peduli. Saat ini aliansi pusat surgawi sudah tertarik kepada pedang utara, tapi mereka tidak tahu kalau pedang utara itu adalah ketua sekte Surgawi Utara saat ini. Belum saatnya membongkar identitasnya kepada dunia. Dia masih perlu lebih kekuatan dan dukungan. Identitasnya pasti akan terungkap, tapi sampai saat itu kita rahasiakan selama mungkin. Kalian hanya perlu menutup mulut rapat-rapat dan menjaga rahasia ini. Dan topik selanjutnya, Bulan Hitam. Kau harus segera bekerja sekarang. Bulan Hitam terkenal dengan broker informasinya, dan sebuah rumor terkenal sebagai penyebab kebingungan. Baru saja kupikirkan, sebuah rumor yang luar biasa. Jadi begini ceritanya. Malam Sunyi mencoba mendiami Unam yang dikuasai oleh sekte Tinju Sempal. Om Jo Cheon untuk ingin membongkar Malam Sunyi, maka membasmi semua kehidupan di kota Giok. Tapi karena itu mereka harus menutup gerbang sekte mereka. Dan itu membuat Om Jo Cheol sangat marah hingga dia mencari dan memburu anggota Malam Sunyi yang tersisa. Tapi akhirnya Om Jo Cheol gugur. Jadi kita membuat semua orang berpikir bahwa ini adalah insiden antara si Om Jo dan Malam Sunyi. Namun kalau pusat surgawi berniat menyelidikinya dalam-dalam, ini pasti akan langsung ketahuan. Tapi sebelum itu terbongkar, kita harus menyebarkan rumor ini seluas mungkin. Dan yang mungkin melakukan itu hanyalah Bulan Hitam. Dengan berat hati Chung In memerintahkan dua peliharaannya mengirim pesan penting itu ke markas. Setelah itu mereka semua harus melanjutkan perjalanannya masing-masing. Paman Huang sendiri harus kembali ke perusahaan dagang naga putih karena dia telah terikat kontrak di sana. Sedangkan Munjuk juga ikut dengan Paman Huang untuk berlatih.
Mereka berdua mengatakan, "Aku berlatih dengan giat dan keras. Suatu saat nanti akan bergabung dengan jin lagi." Ketua Brigadir Besi mengatakan kepada jin, "Apa kau ingin pergi ke pusat surgawi?" "Iya," kata jin, "tapi dia akan mengunjungi keluarga Tang terlebih dahulu." "Apakah sudah mendengar rumor dari pusat surgawi?" "Ada rumor yang mengatakan bahwa pusat surgawi sedang membentuk suatu organisasi kuat dan merekrut orang-orang kuat dari berbagai tempat. Akan banyak fraksi dan pendekar yang sedang menuju ke pusat surgawi saat ini. Apa kau berniat untuk bergabung?" Jin pun menjawab, "Konfrontasiku dengan pusat surgawi tidak bisa dihindari. Jadi sepertinya lebih baik menyapa mereka dulu." Kata Ketua Brigadir Besi, "Okelah, kalau begitu aku akan menanyakan demikian, karena sepertinya kami akan ke sana sekarang. Jadi semoga berjumpa lagi di sana. Aku tidak akan melupakan segala tindakanmu ini." Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya masing-masing. Scene awal pada cerita kali ini memperlihatkan pengawal dan utusan dari pusat surgawi yang terbantai di tengah hutan. Ya, mereka dibantai oleh seseorang yang menggunakan ilmu terlarang bernama Blood of Ten Women, ilmu aliran iblis yang didapatkan dari sebuah pembantaian suku Saman. Dan ternyata orang yang menggunakan ilmu terlarang itu adalah Jo Un Kyung. Dia adalah anak dari Om Jo. Dia sepenuhnya telah mendapatkan kekuatan iblis. Perjalanan jin dan yang lain pun dilanjutkan. Mereka melewati hutan-hutan yang teduh dan rindang. Jin dan cucu keluarga Tang berjalan di depan, sedangkan Paman Tang duduk di kereta kuda bersama Sarjana Gila sambil terus bercerita. Entah apa Jin sendiri terus memikirkan kata-kata terakhir dari Om Jo, di mana dia bilang dia tidak memakai ilmu terlarang dengan pengorbanan wanita-wanita. Dia langsung berpikir jangan-jangan anaknya yang ramah itu yang menggunakannya atau yang melakukannya. Tiba-tiba Chung In datang di depan mereka. Dia kini jadi petunjuk jalan bagi mereka. Mukanya terlihat sangat jutek karena sebagai salah satu bulan hitam terbaik, dia malah menjadi penunjuk jalan. Mereka beristirahat di malam hari. Dia menghidupkan api unggun dan sambil melihat malam yang cukup indah, Sarjana Gila menghampiri Jin. Dia mengatakan kalau kau ingin hidup dengan mengikuti kata hati, maka dia hanya memerlukan mata yang bisa membaca dunia. Jadi tetaplah fokus karena Sarjana Gila akan membantunya sebagai mata tersebut. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di kota terdekat, sepertinya berniat untuk mencari penginapan. Jin bertabrak bahu dengan seorang yang mukanya ngeselin. Si kawan ini bilang, "Woi, mata kau di mana? Mau mati ya? Cepat minta maaf." Jin pun minta maaf langsung kepadanya. Lalu si kawan itu pergi berlalu. Chung In mengatakan, "Kenapa dia menentangmu?" "Ya, dia tidak sayang nyawanya ya." Tiba-tiba Paman Tang kehilangan sesuatu dari sakunya. Pemuda tadi dengan secepat kilat tangannya mengambil beberapa barang dari kantong Paman Tang, dan si kawan itu pun langsung membuka salah satunya. Paman Tang berteriak, "Jangan dibuka!" Tapi terlambat, itu isinya racun yang sangat kuat. Dia panik seketika dan berlari ke arah pemuda itu untuk menyelamatkan nyawanya. Namun betapa terkejutnya, ternyata racun yang sangat kuat itu tidak berpengaruh sedikit pun kepada si kawan itu. Jin tiba-tiba berada di depan si kawan itu. Dia mengatakan, "Kembalikan yang kau curi." Dia menolak dan berusaha menyerang Jin, tapi Jin dengan gampang menghantam perutnya dengan gagang pedang. Dia terus berusaha menyerang Jin sekuat tenaga, tapi gerakannya adalah gerakan amatiran untuk bertahan hidup. Jin mengakui ketahanan tubuhnya. Si kawan ini menganggap Jin adalah bangsawan yang membawa pedang, tapi dengan sedikit bela diri, suka menganiaya orang. Sebuah flashback pun memperlihatkan ketika si kawan ini dulu hidup cukup miskin. Ibunya sekarat, tapi ibunya terus mengatakan kalau dia memiliki bakat. Dengan uang peninggalan dari ibunya, si kawan ini pun pergi ke sebuah sekte. Namun betapa mengesalkannya, sekte itu melihat orang miskin seperti layaknya kotoran. Uangnya dihempaskan oleh mereka. Dia marah dan menggigit si penjaga sekte. Intinya dia benci diremehkan oleh bangsawan berduit yang tahu bela diri sedikit, kemudian menindas orang lain. Beberapa kali si kawan ini pun kena pukulan pedang bersarung dari milik Jin.
dan hampir tidak berkutik lagi. Tiba-tiba Paman Tang datang dan dia meminta jin menghentikannya. Paman Tang bilang kalau jarang ada orang yang berbakat seperti si kawan ini. Paman Tang sendiri memiliki tubuh kebal racun, tapi dia tidak memiliki tubuh kuat untuk bela diri. Sedangkan cucunya tidak kebal racun, tapi cocok untuk tubuh bela diri. Namun si kawan ini memiliki keduanya, tubuh kuat dan kebal racun. Paman Tang mengulurkan tangannya. Dia mengatakan, "Apa kau pernah mendengar keluarga Tang dari si Cuan? Aku adalah tetua dari keluarga Tang pemilik 10.000 racun. Sangat disayangkan sepertinya kau hidup menjadi gelandangan karena tidak ada yang menyadari bakatmu. Aku kemana-mana untuk mencari orang sepertimu. Luar biasa. Kenapa tidak menjadi muridku saja? Terus saja dan menjadi master racun." Mendengarkan itu si kawan itu matanya pun berkaca-kaca. Dia langsung bersujud dan mengatakan, "Murid Myong Ryu-san memberi hormat kepada master." Oke, dan selanjutnya kita akan panggil si kawan ini dengan sebutan Ryu-san. Berganti ke seseorang pengelana yang melihat seorang wanita cantik di tempat yang sangat sepi. Dia sangat kagum dengan kecantikannya. Dia adalah teman kecil dari sang MC. Dia penerus dari salah satu raja iblis malam sunyi yang bernama Eun Haseol. Si cowok ini menawarkan sup hangat kepada Haseol. Karena ya dia cantik sih. Pria petualangan ini juga agak khawatir cewek kayak dia berhenti di tempat berbahaya. Jika di tempat itu hanya seorang diri, jadi dia nawarin untuk ikut dengan keretanya. Sebenarnya Haseol sudah kehilangan ingatannya sejak dia mempelajari ilmu dari gurunya. Tapi walaupun demikian, ada sekilas bayangan yang sangat sering muncul di ingatannya. Tidak bisa hilang dari ingatannya, yaitu ketika dia berada di sekte surgawi utara dan segala kebaikan jin. Tapi sayang itu seperti kilas balik buram yang tidak jelas. Saat ini Haseol tidak bisa mengingat pasti tentang jin. Tapi siapa tahu kalau mereka jumpa lagi nanti. Kembali lagi ke Ryu-san, di mana ketika pagi kelihatan matanya sudah bengkak. Ternyata semalaman dia menangis berat saat curhatan kepada Paman Tang soal masa lalunya yang menyedihkan. Itu pun Paman Tang mengatakan dia hanyalah pria yang malang yang memiliki bakat, tetapi tidak ada tempat untuk bersandar. Kini dia resmi menjadi murid dari Master Racun. Beralih ke Seo Musang yang dipanggil oleh salah satu dari ahli strategi 7 langit terendah, aliansi pusat surgawi. Dia langsung ke intinya. Dia mengatakan bagaimana kalau si pedang utara itu adalah Jin Muon. Tetapi Seo Musang tetap santai. Yang jawabannya kalau dia yakin dengan kematian Jin ketika itu. Namun jika ada sebuah keberuntungan dan dia selamat, maka tidak diragukan lagi kalau si pedang utara adalah Jin Muon. Setelah beberapa saat, permintaan Seo Musang langsung mengatakan dalam hatinya, sepertinya aku harus segera bergerak. Cerita kini berganti ke Damso Cheon, salah satu orang penting dan diagungkan dari pusat surgawi, di mana kekalahan pertamanya adalah ketika dia mengunjungi sekte surgawi utara dulu, dan monster kekacauan yang datang mengalahkannya. Namun berita kekalahannya disembunyikan rapat-rapat, seakan dunia hanya mengetahui bahwa dia adalah pria yang belum pernah kalah. Telah melewati pertarungan yang sangat banyak dan tidak terhitung. Setelah kekalahan pertamanya itu, dia terus berlatih selama 7 tahun dan mempelajari ilmu yang seharusnya berada di atas seluruh ilmu bela diri lainnya. Dia akan mulai bergerak. Ryu-san dan Paman Tang mulai berlatih racun. Ryu-san semalaman disuruh memakan racun sampai kenyang. Dan begitu mengejutkan, Ryu-san lebih tahan racun dibandingkan Paman Tang itu sendiri. Belum lagi fisiknya yang kuat untuk seni bela diri. Dia selalu dipuji walaupun perkembangannya kecil. Dia menjadi sombong dan malu seakan dia adalah jenius yang terlahir 1000 tahun sekali. Namun ketika dikatakan bahwa penanggung jawab pelajaran bela diri adalah jin, dia langsung keringatan. Dia dilatih oleh jin sampai mukanya babak belur. Tidak karuan. Akhirnya kelompok jin sampai di kediaman besar keluarga Tang. Kata si sarjana gila pada jin, ketika kau masuk ke kediaman keluarga Tang, maka kau bisa melihat tradisi yang dijaga selama ratusan tahun. Chung In minta izin kepada jin. Dia bilang kalau dia sudah terlama berada di lapangan, jadi dia harus melaporkan beberapa laporan dulu ke markas utama.
Mereka tidak perlu menunggu dia karena dimanapun mereka berada dia pasti akan menemukannya dan akan menyusul. Ketika mereka masuk ke dalam kediaman keluarga Tang, ada seorang kakek yang berdiri di puncak pohon mengamati mereka sambil tertawa. Hahaha. Paman Tang pun masuk ke halaman keluarga. Paman Tang disambut dengan sebutan kepala keluarga kecil, berarti memang ada kepala keluarga besar yang menunggu mereka di dalam. Lalu sesampai di sana, Jin meminta waktu untuk berjalan-jalan sebentar. Arah perjalanannya menuju ke hutan. Suasana hutan yang rimba. Keluarga Tang yang memang keluarga yang suka berada di pegunungan, berbeda dengan keluarga besar dan populer lainnya. Namun tiba-tiba Jin merasakan perasaan yang aneh. Tidak salah lagi, ini merupakan hal membunuh yang sangat pekat. Mulai berbalik melihat dari mana arah ki yang besar itu berasal. Angin bertiup kencang di sekitar Jin, seakan Jin dikelilingi oleh hembusan dedaunan yang bergerak secara spiral, dan tanpa sadar Jin telah terkurung dalam sebuah teknik menyembunyikan diri tingkat tinggi ini. Ini pasti ulah dari Master Beladir yang berada di tingkatan Realm Absolute Grade. Jin memfokuskan diri ke tingkatan tertinggi, menutup matanya, menarik pedangnya, dan dia bergumam kira-kira jaraknya adalah 40 jang. Jin langsung melakukan gerakan super cepat sambil menarik sebagian pedangnya dari sarung pedang. Jin berhenti tepat di tenggorokan seseorang kakek tua. Oh, kakek itu pun tertawa. Dia mengatakan, sepertinya siasat orang tua ini terlalu berlebihan. Kau benar-benar mengingatkanku kepada seseorang di masa muda. Jin bertanya, siapa kau? Si kakek menjawab, aku pemegang posisi tertinggi di keluarga Tang saat ini. Katanya. Jin pun menjawab, Kaisar Racun kah? Tepat sekali, aku ketua sekte keluarga Tang. Namaku Tang Genwo atau Kaisar 10.000 Racun. Lalu apakah kau Jin Moon, ketua sekte Surgawi Utara? Ya, betul, jawab Jin. Dia menyarungkan kembali pedangnya dan mengambil tongkat Kaisar Racun yang terjatuh di tanah. Mereka pun berjalan bersama-sama. Kaisar Racun mengatakan, kau adalah orang pertama yang lepas dari 100 Dust of Falling Leaves dengan sangat mudah. Sepertinya kekuatan dari sekte surga utara masih hidup. Si Kaisar mulai bercerita, aku memiliki banyak penyesalan dan kesalahan kepada sekte surga utara. Saat itu aku tidak bisa membantu sekte surga utara. Aku punya keluarga yang harus kulindungi. Jika kami ikut campur, maka sekte kami pun bernasib sama dan akan dihancurkan. Saat aku mendengar kematian ayahmu, rasa bersalahku makin besar dan bahkan waktu tidak bisa menguranginya sedikit pun. Izinkan aku bertanya, apakah kau siap menjalani kehidupan yang berbahaya di depanmu? Jin pun menjawab, apapun itu, aku akan menjalaninya sampai akhir, tanpa berniat menghindarinya sedikit pun. Ya ampun, kamu benar-benar membuat orang tua ini malu. Baiklah, mulai sekarang dan saat ini keluarga Tang akan mendukungmu sepenuhnya. Ketua Jin, kami bersumpah akan melindungimu dari bahaya apapun di masa depan. Tolong biarkan orang tua ini menebus kesalahannya di masa lalu, kata Kaisar Racun kepada Jin. Lalu diperlihatkan sosok salah satu pilar surga utara lainnya, di mana kabar tentang kematian Om Jo Cheon telah sampai ke telinganya. Dia mengatakan yang kita bicarakan ini adalah Om Jo Cheon. Tidak mungkin berita tentang kematiannya melawan malam sunyi. Orang ini adalah orang yang mempelajari ilmu pedang yang diturunkan oleh ketua sekte surgawi utara, si hantu pedang. Kembali ke Jin yang memulihkan seluruh kondisi tubuhnya yang penuh dengan kelelahan akibat tingkat keletihan yang menumpuk. Jin diminta masuk ke sebuah air pengobatan keluarga Tang, dan dengan membentang yang berada di tengah mereka, mulai menyalurkan ki penyembuhan ke tubuh Jin. Seketika pula Jin merasa seluruh kelelahannya hilang dan tenaganya mulai berangsur-angsur pulih. Paman Tang terkejut karena ki milik Jin jauh lebih besar dari perkiraannya. Katanya seperti mengisi kolam yang sangat besar, sangat melelahkan, dan akhirnya setelah beristirahat beberapa hari di kediaman keluarga Tang, Jin pun memutuskan melanjutkan perjalanan. Dia diberikan jubah peninggalan keluarga Tang yang berharga. Ketika Jin ingin berangkat, Paman Tang dan keponakannya sudah siap berangkat. Jin seketika terkejut sembari berkata, kenapa Paman Tang di sini? Paman Tang pun menjawab, aku akan ikut denganmu.
Kau masih sangat muda dan terlalu ceroboh untuk merawat dirimu. Jadi aku akan merawat dirimu dalam perjalanan ini. Sedangkan keponakan Paman Tang yang kayaknya naksir dengan jin cuma mengatakan kemanapun paman pergi aku pasti akan ikut. Akhirnya kelompok mereka bertambah, dan lagi mereka ini adalah orang-orang dengan kemampuan yang tinggi. Ya, tidak ketinggalan, Ryu San sang murid dari Paman Tang juga ikut, berganti ke para legend dari Malam Sunyi yang mengadakan rapat karena kematian dari murid Thousand Son of Death yang dibunuh oleh jin sebelumnya. Jadi para Raja Iblis Malam Sunyi termasuk di dalamnya adalah Tombak Sayap Hitam, Kapak Kehancuran, Total Penyihir Malam Putih, gurunya Han Seol, teman masa kecil jin, dan terakhir adalah Tetua Malam Sunyi, Thousand Son of Death. Mereka berbicara tentang kebangkitan kembali Malam Sunyi, tapi katanya segala keputusan tetap akan diambil oleh orang keempat dari Malam Sunyi, yaitu Master Malam yang sebentar lagi juga akan ikut bergabung bersama mereka. Di panel awal pada chapter kita kali ini diperlihatkan kondisi yang ada di aliansi Pusat Surgawi yang kini dipenuhi oleh pendekar dari seluruh penjuru tempat agar dapat direkrut menjadi sebuah organisasi yang dibentuk oleh Pusat Surgawi untuk mengatasi Malam Sunyi yang akan bangkit. Organisasi tersebut disebut Penakluk. Mereka memiliki wewenang di berbagai tempat. Oleh sebab itu, selain bergengsi dan membuat reputasi naik, maka semua orang mengincar posisi ini. Di tempat ini para preman-preman sok keras ini dan berandalan yang kuat dari seluruh penjuru. Maka di sini juga Master Jin menuju ke Pusat Surgawi dan akan bergabung dengan mereka ke kerumunan ini. Jadi sekarang ini Pusat Surgawi dipenuhi oleh pendekar terkuat, yang mana mereka ingin bergabung dengan organisasi baru tersebut. Bahkan jalur-jalur menuju ke Pusat Surgawi juga dipenuhi oleh mereka para pendekar. Terlihat berkumpul di pusat-pusat nongkrong. Jadi di suatu tempat seperti di bar, sekelompok orang melihat ada seorang wanita yang cukup bening. Mereka awalnya mengira wanita itu tersesat, tapi setelah seorang datang dan menyapa wanita itu, diketahui bahwa wanita ini adalah penerus dari sekte Gunung Mu bernama Nam Soryeon, yang sekarang ini dia mendapatkan gelar sebagai salah satu dari 7 langit terendah. Seketika mereka langsung berpikir, wah salah orang kalau mau mengganggu ini cewek. Nah, jadi orang yang menyapa wanita ini adalah salah satu dari anggota Naga Biru Langit yang terkenal bernama Jamun Ho, yang dijuluki sebagai pendekar pedang fana. Dia membujuk si wanita untuk ikut bergabung dengannya, tapi karena si wanita ini ingin menolak ajakannya, juga kebetulan kelompok jin yang masuk ke dalam tempat minum-minum tersebut, wanita ini pun berpura-pura sudah bergabung dengan kelompok lain bernama kelompok Suryeon, yang mana itu adalah kelompok kecil yang dia manfaatkan. Kelompok jin sebagai dramanya, si pemuda dari Naga Biru Langit itu sangat kesal mengetahui Namso ini lebih memilih sampah dari kelompok jin itu. Setelah dia sok kenal dengan kelompok jin, dia pun meminta maaf kepada semuanya. Dia harus melakukan itu karena terpaksa. Tidak lama Paman Tang ingin pergi ke toilet, tapi dia tersenggol oleh 2 orang botak yang membuatnya tersungkur ke tanah. Melihat masternya terjatuh disenggol, Ryu San langsung meloncat ke depan 2 orang tersebut tanpa basa-basi dan mengarang mereka sembari berkata, "Cepat minta maaf kepada masterku," kata Ryu San dengan kuat dan lantang. "Woi kutu kampret, di mana sopan santun kalian?" teriak si Ryu. Namun tidak berselang lama, Ryu langsung dipukul dengan pukulan kombinasi 2 orang tersebut. Semua orang berbisik-bisik, wah, orang itu adalah si beruang kembar hitam dan putih. Jadi mereka berdua adalah pendekar yang sudah terkenal. Ryu tidak peduli walaupun terus-terusan dipukul oleh mereka. Ryu terus bangkit dan berusaha melawan kedua orang ini. Memang dari teknik bertarung Ryu San masih amburadul, tapi ketahanannya sangat hebat. Ryu berteriak dengan kuat, "Pukulan lemah apa ini? Karena aku setiap hari selalu dibantai oleh si pedang utara, jadinya pukulan kayak gini tidak terasa sama sekali."
Semua yang ada di sana langsung kaget mendengarkan nama pedang utara. Sarjana gila sampai menepuk jidatnya sambil berkata, "Waduh, si ember ini." Semua orang berusaha menjaga identitas Jin supaya mereka bisa masuk kemanapun dengan gampang. Tapi Ryu dengan gampang menyebutkan siapa Jin. Dalam posisi ini Ryu-san belum mengetahui identitas yang sebenarnya dari Jin adalah ketua sekte surga utara. Lanjut, tapi melihat ketahanan fisik Ryu-san, si sarjana gila mengatakan kalau memang si Gundel ini sangat berbakat dalam bela diri. Tapi sayang saja karena lawannya selama ini adalah Jin. Dan sayang saja karena sifatnya ini yang memang harus diperbaiki. Pertarungan masih berlanjut, namun sepertinya makin serius saja. Masing-masing dari mereka sudah menggunakan skill mematikan. Ryu-san mengeluarkan tinju racunnya. Jin langsung mengambil sikap untuk menghentikan mereka supaya tidak semakin bertambah ribet. Jin pun langsung menatap si borong kembar itu dengan tatapan intimidasi sehingga mereka berkeringat dingin. Setelah mereka mundur, Paman Tang memarahi Ryu karena menggunakan teknik tinju beracun tanpa meminta izin kepadanya terlebih dahulu. Namso Reon langsung ikut bergabung ke perjalanan kelompoknya Jin. Jadi ternyata borong kembar yang sebelumnya bikin onar merupakan suruhan dari pemuda naga biru langit yang sebelumnya dia dendam dengan Namso Reon karena dia terus menolak ajakannya. Kita lanjutkan. Jamun Ho mengetahui kalau Namso bersama kelompok yang cukup terkenal seperti keluarga Tang dan juga pedang utara. Dia pun makin marah. Dia cukup dendam dengan Namso karena dia terus menolak ajakannya untuk bergabung ke komunitas mereka. Tiba-tiba seorang anggota Tujuh Langit Terendah bernama Hyun Gong Hui datang. Seperti pendekar pedang panah akan memanfaatkannya untuk menghancurkan pedang utara dan Namso. Hyun ini adalah orang gila akan kekuatan. Maksudnya dia suka mengukur kekuatan orang lain dengan dirinya sendiri dengan mengajak mereka bertarung. Jadi dia mengatakan bahwa dia hanya menghormati orang yang lebih kuat darinya. Keesokan harinya si Hyun Gong ini dan kelompok dari pedang fana menghampiri kelompok wanita Gunung Mu. Dia memprovokasi wanita itu untuk bertarung. Karena status mereka hampir sama anggota dari Tujuh Langit Terendah, jadi dia ingin menguji kekuatannya. Karena provokasinya mengenai ibunya, jadi pertarungan pun tidak bisa dihindari lagi. Jin mengikuti mereka dari belakang karena sepertinya pedang panah akan berbuat sesuatu yang curang. Pertarungan pun dimulai. Mereka mengeluarkan skill-skill andalan masing-masing. Mereka berdua memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Pertarungan mereka cukup gila sampai akhirnya sebuah ulti pun dikeluarkan dan menciptakan gelombang ledakan yang cukup besar. Tangan kiri Namso terluka cukup parah, sedangkan si Hyun Gong kehilangan sebagian perut dan juga tangannya. Dia pun mati. Sebelum mati dia mengatakan, "Aku mengakuimu." Pendekar pedang panah yang melihat wanita Gunung Mu tumbang juga karena seperti dia kehilangan cukup banyak darah dan juga dia punya dendam dengan si wanita itu. Pedang panah pun berniat untuk mengeksekusi wanita Gunung Mu. Tidak lama setelah itu Jin datang. Dua borong kembar langsung berkata, "Tunggu, dia adalah pedang utara, ayo kita pergi saja. Ada yang aneh dengannya, aku punya firasat buruk tentangnya." Namun pedang panah tak menghiraukan perkataan anggotanya itu. Dia berkata dia tidak berasal dari keluarga terkemuka dan dia tidak lebih dari pendekar pedang biasa. Memangnya seberapa kuat dia sampai kalian setakut itu? Reputasinya hanya rumor belaka. Aku Jamun Ho, pendekar pedang panah dari sekte terkemuka, sekte 3 cincin pedang. Beraninya kau mencampuri urusan komunitas naga biru langit? Minggir sana. Jin mengatakan, "Apakah ketua kalian Dam Socheon mengetahui tindakanmu ini?" "Aku mengetahui bahwa Dam Socheon adalah prajurit yang terhormat. Aku ragu apakah ini sesuai dengan keyakinannya." Pedang panah berteriak, "Diam kau!" Seketika mereka bertiga langsung menyerang Jin bersama-sama. Jin melepaskan pedangnya dari sarungnya, sering, dan mengayunkannya kembali dengan secepat kilat, tapi efeknya sebuah tebasan yang gila terjadi, menebas serumput di belakang mereka. Rambut bagian atas mereka pun terpotong dan membuat mereka melongo, tidak berkutik lagi. Mereka bertiga duduk tidak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Sebesar apa perbedaan tingkatan level mereka dengan si pedang utara ini? Siapakah dia sebenarnya?
Mereka diam membisu bagai mulutnya tersumpal sampah. Jin mendatangi Namso dan membopongnya pergi. Jadi bagi Mas Bro yang sudah mengikuti dari part pertama pasti tahu dong siapa sih Dam Socheon. Panel kini berpindah yang mengisahkan tentang Dam Socheon ini. Dam Socheon merupakan anak ketua Valley of No Return, sang pembangkit Nirvana dan salah satu dari 9 langit yang legendaris dari aliansi pusat surgawi. Dam Jeoksim, seorang bangsawan yang banyak istri, dan ibu Dam Socheon merupakan seorang pelayan dari ayahnya. Jadi ya tahu sendirilah, ibunya sering mendapatkan tekanan dari istri-istri yang lain. Dan juga Dam Socheon ini banyak mendapatkan tekanan dari anak-anak lainnya dari ayahnya. Karena tekanan yang dirasakan ibunya telah memuncak dan tidak terbendung lagi, akhirnya ibunya memilih untuk membakar sebagian tempat tinggal mereka sekaligus membakar dirinya sendiri. Dam Socheon menganggap ibunya adalah segala-galanya baginya. Kini tinggal sendiri. Sebelum mati ibunya berpesan kepada Dam Socheon kalau jangan menjadi lemah seperti dirinya. Dia harus menjadi orang yang sangat kuat. Sejak saat itulah sebuah sikap dan sifat dalam diri Dam Socheon berubah. Dia mengabdikan dirinya untuk menjadi yang terkuat, menghajar para kakak-kakaknya yang sering mengganggunya. Bahkan di usia dini dia sudah membantai banyak orang. Dia dikenal dengan Divine Light of Enlightenment. Mata Dam Socheon benar-benar terlihat suram dan penuh kebencian kepada kehidupan, sehingga dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Hye-rung. Dam Socheon terus pergi ke seluruh tempat untuk menjadi yang terkuat. Dia benar-benar tidak terkalahkan sampai akhirnya perjalanannya ke surga utara di chapter awal dulu menjadi sebuah break yang panjang dari perjalanannya, dan tujuannya dihancurkan oleh iblis kekacauan yang memporak-porandakan puing-puing surga utara yang tersisa. Iblis kekacauan yang berasal dari malam sunyi. Sebenarnya iblis kekacauan ini tidak berasal dari malam sunyi, karena pada saat dia bertemu dengan penyihir malam putih mereka tidak saling mengenal. Padahal kan mereka sama-sama dari malam sunyi. Dan kemudian iblis kekacauan juga ingin membunuh anggota malam sunyi yaitu Hansel. Tapi hal itu akan diperjelas lagi di chapter yang akan datang. Lanjut, Dam Socheon dan Hye-rung pun berhasil kabur dari sana. Dan dia mulai bertapa untuk meningkatkan kemampuannya lagi. Saat ini akhirnya telah selesai dari latihannya yang panjang dan kembali di pelukan Hye-rung. Dia akan melakukan hal besar lagi kali ini. Hye bertanya kepada Dam Socheon tentang si pedang utara, apakah dia pernah mendengar rumor tentangnya. Namun sepertinya Dam Socheon tidak pernah mendengarnya, karena dia kan manusia gua yang baru saja kembali dari pertapaannya. Kembali ke kelompok Jin Muwon, Sarjana Gila mengingat tentang kelompok naga biru yang diketahui Hye adalah salah satu orang yang paling membekas di ingatannya. Karena Hye dia menjadi gila beberapa tahun yang lalu, karena dia dikalahkan dalam adu strategi dengan berbekal dari pengalaman dan ajaran keluarga Hye ini menggunakan strategi turun-temurun keluarganya. Sehingga sarjana pun kalah telak. Dialah satu-satunya orang yang memberikan penghinaan kepadanya. Setelah itu si sarjana tiga pikiran menjadi gila. Sarjana gila juga pernah direkrut langsung oleh Hye untuk masuk ke komunitas mereka. Kelompok Jin saat ini sedang menuju ke pusat surgawi, dan di atas kapal mereka bertemu dengan sesepuh dari Gunung Hua, salah satu dari sekte agung, juga namanya adalah Chilsung. Dan ternyata Chilsung ini dulunya merupakan sahabat dan rival dari Tetua Tang. Namun makin kemari mereka makin menjadi rival dan musuh. Ya, bukan berarti musuh yang saling membunuh, tetapi musuh dalam hal gengsi-gengsian. Contohnya saja saat ketemu kali ini dengan sombong Chilsung memamerkan murid-muridnya yang tampak memiliki ilmu bela diri, sedangkan dia menghina si Ryusan yang nampak lusuh dan juga lemah. Ya, untuk menjadi murid satu-satunya Paman Tang yang memang memiliki ilmu bela diri yang masih rendah dibandingkan dengan murid Chilsung, memang Ryu tampak sedikit minder. Tapi setelah itu Paman Tang memberikan semangat karena dia tidak membutuhkan 1000 murid seperti mereka kalau ada satu murid seperti Ryu. Dengan tulus dan
loyalitas yang tinggi. Jin pun kini menunjuk malam hari. Jin duduk di tiang pengawas kapal. Dia mengatakan kalau tangisan pedangnya belum reda, sampai nantinya dia harus menghabisi orang yang menggunakan teknik terlarang, yaitu Blade of Ten Women, dengan cara membunuh banyak wanita di masa lalu. Dan pengguna teknik terlarang itu merupakan anak Om Jo. Tiba-tiba lamunan Jin buyar ketika melihat salah satu murid Chilsung di bawah yang sedang bersembunyi-sembunyi untuk minum arak. Ya, mungkin ada aturan untuk tidak boleh minum arak, jadi dia minum sembunyi-sembunyi. Bukan hak dia juga untuk mencampuri urusan orang lain, kata Jin, dan Jin pun pergi tidur. Keesokan harinya murid yang dilihat Jin semalam tewas mengenaskan dari luka tubuhnya. Itu adalah luka tebasan yang fatal. Chilsung pun terkejut karena murid yang dibanggakannya itu mati mengenaskan. Jin dan Sarjana Gila memberikan komentar. Sarjana Gila mulai menganalisa kejadian. Tidak sampai semenit dia langsung bisa menyimpulkan siapa pelakunya. Dia mengatakan kalau pelakunya adalah salah satu dari murid Chilsung. Chilsung tidak langsung percaya apa yang dikatakan oleh Sarjana Gila. Namun Paman Tang mengatakan kalau dia bersumpah menjamin kredibilitas Jin dan juga Sarjana Gila. Sarjana Gila mengatakan alasannya itu karena bau alkohol yang menempel pada murid yang mati itu, dan bekas tebasan pada korban juga diakibatkan oleh pengguna pedang kidal. Jin menambahkan kalau malam harinya dia melihat si murid yang mati itu sedang minum alkohol dengan bau yang sangat menyengat, jadi bau alkohol itu juga menempel dengan si pelaku. Sedangkan hanya satu orang yang memiliki kedua kriteria yang tadi dia katakan. Dia bernama Mio, bukan motor Mio ya mas bro. Karena mereka merasa tidak bisa menjelaskan apapun, dia pun kabur. Ternyata pembunuhan itu sudah direncanakan selama 10 tahun dan bisa terbongkar dalam hitungan menit. Saat kabur Jin menangkapnya, tapi si Mio ini malah menghancurkan dantiannya sendiri dan bunuh diri. Melihat bahwa murid yang dia banggakan mati, Chilsung pun tidak kuasa menahan rasa sedih dan amarahnya, sehingga iblis yang ada di dalam dirinya pun terbangun. Dia menjadi gila. Jin berusaha menahannya, tapi ternyata tidak cukup dengan cara biasa, sehingga Jin harus mengeluarkan pedangnya. Jin menarik Chilsung dan melemparnya ke udara. Karena dengan kegilaan ini dia bisa melukai orang lain di bawah. Ketika sampai di udara, Chilsung mengeluarkan teknik Blossom, teknik ke-32, Petal of Plum Blossom. Namun lawannya adalah Jin. Seketika pedang yang dipegang Jin menghantam Chilsung sehingga jatuh ke dalam laut yang dalam. Ketika sadar, Chilsung bertanya kepada Paman Tang, "Bisa kau memberitahuku sesuatu tentang ini?" Dia sebelumnya memang benar-benar kehilangan kesadaran. Dengan bantuan obat dari Paman Tang, maka dia kini mulai pulih. Diketahui bahwa di dada Mio itu ada tato yang disembunyikannya. Diketahui sebenarnya setelah masuk ke Gunung Hua 10 tahun yang lalu, dia tidak pernah keluar dari sana. Jadi kemungkinan besar tato itu sudah ada di dadanya sebelum dia bergabung dengan klan mereka. Langsung menyadari kalau ada organisasi yang mengirim mereka untuk suatu tujuan, Jin mengatakan kalau tato iblis berkepala dua ini mengingatkannya dengan seni terlarang Blood of Ten Women. Chilsung meminta maaf kepada semuanya karena memperlihatkan sisi buruknya. Di sisi lain, dia sendiri akhirnya sangat iri dengan murid Paman Tang. Walaupun hanya sendiri, dia sangat memperhatikan dan sangat tulus kepada masternya. "Ayo pulang," itu kata Chilsung kepada murid-muridnya yang masih selamat. Di panel awal pada chapter kali ini, kita diperlihatkan perusahaan dagang naga putih. Ketua dagang naga putih lebih berterima kasih kepada semua orang karena mereka berhasil menjalankan misi mereka. Tapi si ketua Brigadir Besi mengatakan kalau mau berterima kasih lebih dalam seharusnya kepada Jin, karena mereka tidak mungkin bisa bertahan hidup tanpa bantuan Jin. Tapi kini Jin sudah menghilang dari peredaran dan sulit ditemukan. Paman Huang dan Munjuk pergi berlatih kembali. Masing-masing dari mereka bertekad menjadi sangat kuat lalu kembali ke sisi Jin berada dan membantunya dalam perjalanan panjangnya nanti. Tapi sebelum itu mereka akan melatih kemampuan mereka sampai batas maksimal terlebih dahulu. Beralih ke aliansi pusat surgawi,
di mana seseorang yang memiliki teknik ilusi paling melegenda dan kemampuan bertarungnya juga masih sangat misterius. Dia adalah otak dari pusat surgawi dan orang yang paling bertanggung jawab atas kehancuran sekte surgawi utara bertahun-tahun yang lalu. Orang itu bisa melihat segala-galanya, artinya dia memiliki penglihatan berdasarkan bulan dan bintang serta tata surya. Dia melihat ada sebuah kekuatan misterius yang mengganggu kedamaian bintang-bintang. Ya, sebenarnya kemampuan ini juga pernah diperlihatkan oleh si sarjana gila. Dia memperhatikan langit untuk mengetahui hal tersebut. Lalu seseorang yang mengetahui segalanya ini mengatakan kalau sebelumnya surgawi utara telah diyakini hancur sampai ke akar-akarnya. Tapi sekarang cahaya dari sekte surgawi utara kembali bersinar dengan cahaya yang redup. Julukan orang ini adalah si pendeta maha tahu gerbang barat pertama, salah satu dari 9 langit. Scene pun berganti kembali kepada Jin yang berjalan ke pusat surgawi. BTW dia sudah sampai di kota pusat tempat aliansi surgawi bertengger, yang menjadi dalang kehancuran surgawi utara dan kematian ayahnya. Akankah dia mengamuk di sana? Pusat surgawi sendiri berada di Wuhan, Provinsi Hubei. Mereka melihat kondisi pusat surgawi yang membentuk organisasi penakluk. Jadinya ini menjadi bisnis dengan kembalinya malam sunyi. Maka mereka ingin menjadikan ini sebagai keuntungan juga. Jadinya penginapan dan makanan di aliansi pusat surgawi pasti akan melonjak tinggi. Dan satu-satunya yang bisa menuai hasil seperti ini adalah ulah pendeta maha tahu, kata si sarjana gila dalam hati. Dia mengatakan, sepertinya aku akan melawan orang itu nanti. Pendeta maha tahu dan Herung. Jadi si pendeta maha tahu dari 9 langit ini memiliki kekuatan ilusi dan strategi yang mengerikan seperti si sarjana gila. Tapi tidak dikatakan juga kalau dia jago bertarung. Bisa jadi dia juga ahli ilusi dan ahli bela diri. Sarjana gila mengatakan kalau biasanya keluarga terpandang memiliki kediaman pribadi di pusat surgawi, dan seharusnya keluarga racun Tang tidak terkecuali. Jadi seharusnya kita tidak repot-repot lagi mencari penginapan, katanya. Lalu Paman Tang pun menjawab, iya, begitulah. Tapi walaupun tempat kami tidak sebesar keluarga lain, jadi jangan sungkan. Ayo, mereka pun pergi dibawa ke tempat kediaman pribadi milik keluarga Tang. Dan apanya yang kecil, ternyata tempatnya sangatlah besar. Jin mengatakan kepada semuanya untuk masuk duluan saja, karena dia ingin berjalan-jalan di pusat surgawi dulu. Ada hal yang harus dilakukan oleh Jin terlebih dahulu. Jin yang mencari sesuatu yang melihat kiri dan kanan, dan akhirnya dia menemukan sesuatu tanda, yaitu kain hitam yang tergantung depan pintu. Dia mengetuknya, seorang keluar dan mengatakan, kami sudah tutup. Jin memperkenalkan dirinya sebagai pedang utara dan menyebutkan sandi dengan sedikit ragu. Sandinya adalah cahaya bulan paling gelap. Dia mempraktikkan yang dilakukan oleh ketua brigadir besi dulu ketika masuk ke markas cabang bulan hitam di Unam. Mendengar sandi itu, Jin pun dipersilakan masuk. Dia bertemu dengan seorang kakek-kakek dan kakek itu berpapasan dengan Jin. Lalu dia mengatakan, pria yang terlihat tulus. Jin masuk dan bertemu dengan seseorang. Mendengarkan suaranya, Jin langsung sadar kalau dia adalah ketua cabang Unam. Sebut saja Maya. Maya ini menjelaskan kalau di Wuhan ini lagi rame-ramenya, jadi dia pindah kemari sekarang, dan dia merupakan kepala cabang sementara di wilayah ini. Jin menatapnya dengan curiga. Dia pun tidak enakan karena ditatap begitu, dan dia pun bilang, kenapa kau menatapku begitu? Kau pikir aku membuntutimu sampai sejauh ini ya? Sebenarnya sih kemungkinan besar memang begitu. Dia sengaja pindah karena Jin. Jin adalah ketua sekte surgawi utara yang akan menghancurkan seluruh tatanan dunia. Ini sangat wajib untuk diawasi, apalagi mereka merupakan broker terbesar informasi. Jin bertanya kabar Chung In. Maya bilang kalau dia lagi ditugaskan. Ya, walaupun membongkar identitasnya bukan masalah sepele, karena Chung In ini mata-mata kelas paling tinggi. Walaupun begitu, wajar saja identitasnya terbongkar karena orang yang membongkarnya juga sangat luar biasa, yaitu ketua sekte yang legendaris itu. Maya bertanya kepada Jin, apa keperluannya kemari? Jin memberikan sekantong emas dan mengatakan kalau dia ingin mencari seseorang. Nama orang tersebut adalah Xiao Musang. Ya, Musang.
adalah pedang pertama Jin yang mengabdikan dirinya ketika Jin masih bocah. Dia berjanji untuk kembali kepada Jin, dan Jin kembali mencarinya yang sedang mengembara. Karena permintaan Jin ini tergolong mudah, Maya memberikan informasi tambahan kepada Jin. Dia mengatakan kalau si Raja Pedang telah meninggalkan benteng pedang dan dia sedang menuju ke pusat surgawi saat ini. Wah, kegilaan apa yang nanti akan terjadi di pusat surgawi? Adalah salah satu mantan pilar surgawi yang berkhianat, dan dia adalah salah satu dari 4 pilar surgawi yang paling bertanggung jawab atas insiden itu. Kemampuan pedangnya juga sangat gila, bahkan kemampuannya tidak bisa dibandingkan dengan tinju iblis. Jin bertanya kenapa dia datang kemari. Maya pun menjawab, aku tidak yakin, apa kau ingin mencari tahu? Jin pun menjawab sembari pergi, tidak perlu sepertinya, tidak lama lagi aku akan bertemu dengannya. Maya mengatakan, aku mengerti kenapa Chung In menyukainya. Dia adalah orang yang sulit dipahami dan menarik. Maya membuka tirai penutupnya dan berkata, keturunan pewaris dari sekte legendaris Surgawi Utara. Jin Muon, dia bermata dua. Tergantung cara kami menanganinya, dia bisa menjadi sebuah bencana yang teramat besar, atau juga bisa menjadi harapan yang bersinar. Jin termenung dan tiba-tiba seorang kakek tua yang tadi dijumpai di markas bulan hitam datang. Kakek tua itu langsung mengatakan, oh menarik, apa kau mendambakan kehidupan abadi atau kehidupan kaisar? By the way, tubuh ini adalah tubuh abadi dan tubuh kaisar. Jin mengatakan dalam hati, aku sama sekali tidak bisa merasakan kinya. Siapa kakek ini? Tiba-tiba si kakek membuka samarannya yang ternyata dia adalah seorang nenek-nenek. Nenek ini menawarkan minuman araknya kepada Jin sembari mengatakan, jangan khawatir, minuman ini tidak ada racunnya dan aku juga tidak menempelkan mulutku saat meminumnya. Para anak muda yang berkumpul di sini sibuk ingin bergabung dengan penakluk atau apalah namanya, sehingga mereka mengabaikan tentang keindahan di depan mereka. Tapi kau berbeda bukan? Makanya aku menawarkanmu minuman ini, sehingga kamu bisa menikmati keindahan ini sambil minum. Tapi kalau tidak mau, aku juga tidak keberatan sih. Jin meminum minuman itu dan nenek berbicara terus tentang keindahan alam. Namun Jin belum berhenti meminumnya, sampai nenek bilang, hai bocah ingusan, minumannya pelan-pelan. Kita harus mengirit minumannya kalau ingin menikmati malam. Tiba-tiba segerombolan orang datang, jadinya si nenek itu langsung bilang, sepertinya cukup sampai di sini. Dia melompat ke bawah sembari melemparkan botol arak itu kepada Jin. Dia berkata, kita akan berjumpa lagi katanya. Jin mengatakan kalau dia tetap tidak bisa merasakan ki nenek itu. Aku yakin dia sudah mencapai tingkatan absolute spiritual realm. Tapi entah kenapa aku rasanya pernah bertemu dengannya. Tiba-tiba segerombolan anak muda datang dan gerombolan itu berteriak kepada Jin untuk pergi dari sini karena mereka akan melakukan rapat di tempat ini. Jadi Jin pun berniat pergi tanpa ingin membuat keributan lagi. Ternyata orang itu adalah komunitas naga biru langit di part sebelumnya, di mana mereka hampir dieksekusi oleh Jin. Mereka adalah beruang kembar hitam putih dan salah satu dari 7 anggota langit terendah. Si 7 langit terendah ini belum mati, padahal ketika duel dengan 6 Soreon sebelumnya, sebelah tangannya terpotong dan sebagian tubuhnya hancur. Tetapi dia masih hidup. Dia bernama Gong Hyun Hui. Kita sebut saja si Umi. Si pendekar pedang panah melihat Jin dengan mata ketakutan, tapi si Umi langsung mendatangi Jin karena dia sendiri tidak kenal siapa sebenarnya Jin. Si Umi pun bertanya kepada Jin, di mana wanita brengsek 6 Soreon itu. Jin tetap diam. Si Umi bertanya kepada 3 orang di belakangnya, kenapa nampak sangat ketakutan kepada Jin? Siapa sebenarnya kau? Lalu datang seorang yang sok-sokan lagi bernama Pedang Selatan. Dia pun ikut-ikutan dengan si Umi untuk mendesak Jin. Jin tetap diam saja sampai akhirnya mereka berdua langsung menyerang Jin. Melihat tidak ada cara lain, 3 orang yang sebelumnya diam juga ikut menyerang Jin. Dalam pikiran mereka, walaupun dia adalah pendekar pedang utara, tidak mungkin dong dia bisa mengalahkan 5 ahli bela diri sekaligus. Jin mulai bergerak. Dia meninju dan menghajar kelimanya dengan ayunan tangan kosong. Pedang Selatan dibuat rata oleh Jin menggunakan tinjunya sampai bonyok. Karena kesal mereka makin beringas. Jin mengatakan, aduh betapa bodohnya kalian. Jin mengeluarkan pedang dan hampir memotong sebagian kepala si Umi.
Setelah itu tebasannya hampir menebas leher pedang selatan. Mereka terdiam karena menyadari betapa besar perbedaan tingkatan mereka. Si borong kembar lari terlebih dahulu, sedangkan si pedang panah ketakutan sampai ngompol di celana. Jin pun pergi berlalu meninggalkan mereka. Dia bilang, "Aku tidak membunuh kalian karena di pusat surgawi membunuh seseorang akan memiliki masalah yang besar. Tapi kalau kalian masih belum puas, maka aku tidak akan segan-segan menghabisi setiap tetes darah kalian." Mereka semua hanya terdiam, beralih ke Ryu yang sedang berlatih teknik bela diri racun dengan Paman Tang. Dia sudah menguasai teknik racun lainnya. Makin berkembang saja nih si Ryu. Dia pun berteriak ke arah Jin yang sedang memperhatikannya. "Kau lihat itu Jin? Aku akan mengejarmu dalam sekejap," katanya. Dia pun langsung kena marah dari Paman Tang karena muridnya itu belum apa-apa sudah sombong dengan master bela diri pula. Dia sombong tapi dia tidak memperhatikan bacotan itu. Lalu Jin berbicara dan berkonsultasi dengan sarjana gila tentang apa yang dilaluinya hari ini. Mulai dari bertemu dengan master bela diri yang tidak bisa dirasakan sedikit pun kinya, sampai bertemu dengan komplotan sampah yang suka ngebacot. Sarjana gila langsung mengatakan kepada Jin, "Baiklah, ayo ikut, ada tempat yang harus kau kunjungi denganku sekarang." Beralih ke salah satu tempat terpenting di pusat surgawi, yaitu kantor administrasi pusat surgawi. Tempat itu diawasi oleh seorang menteri bernama Menteri Administrasi, kita sebut saja begitu, yang bertanggung jawab menjaga dan mengawasi urusan internal aliansi pusat surgawi. Oleh sebab itu dia memegang pengaruh yang sangat penting pada masa depan aliansi pusat surgawi dan membuatnya menjadi satu-satunya tokoh terpenting di seluruh dunia. Perwakilan dari Gunung Hua yaitu Chilsung mendatangi menteri ini. Dia langsung melaporkan masalah logo tengkorak kepala dua yang membuat sektenya kehilangan kredibilitas beberapa waktu yang lalu. Beralih kembali kepada Jin dan sarjana gila yang mengunjungi sahabat lamanya di tempat yang penuh dengan tumpukan buku. Si sahabat ini tertawa berkali-kali karena merasa senang dikunjungi oleh sahabat lamanya. Dia bilang, "Gimana keadaanmu sobat? Apa kau sudah kembali waras? Aku tidak menyangka kau masih hidup." Sahabatnya bilang, "Hahaha, aku makin gila sekarang. Kenapa kau datang ke sini si kawan lama?" "Jadi aku memerlukan 3 hal. Pertama, peta strategis terkait provinsi Hubei. Kedua, cetak blueprint apapun terkait aliansi pusat surgawi. Dan yang terakhir, segala informasi tentang sekte surgawi utara." Beralih ke sekelompok orang yang bernama sekte pembunuh hantu. Sekte ini mendapatkan reputasi melalui kontrak pembunuhan yang kejam. Kali ini mereka mendapatkan job dengan jumlah yang sangat banyak. Job dan permintaan pembunuhan ini dilakukan oleh pendekar pedang fana. Dia sangat marah karena kejadian sebelumnya yang membuat dirinya ngompol karena ketakutan oleh Jin. Oleh sebab itu dia menyewa pembunuh bayaran yang profesional untuk menghabisi Jin. Dia berkata, "Habisi pedang utara," katanya. Di sisi lain sudah 3 hari Jin dan sarjana gila berada di rumah sahabat sarjana gila. Mereka terus melakukan konsultasi dengan si sahabat di tempat itu yang bernama Zhang Daseo. Ternyata Zhang Daseo ini merupakan sahabat kecil dari sarjana gila. Jadi dia sama sekali tidak menaruh curiga apapun dengan sahabatnya ini. Dia membagi seluruh informasi terkait surgawi utara dan seluruh informasi terkait pusat surgawi kepada si sarjana gila. Dia merupakan salah satu orang yang paling pintar di pusat surgawi, yang kemungkinan dia setara kepintarannya dengan sarjana gila. Tak terasa waktu berjalan dan sarjana gila pun sudah berada di sana selama 3 hari. Mereka pun ingin berpamitan. Sebelum Jin dan sarjana gila pergi, Zhang Daseo bertanya basa-basi, "Ngomong-ngomong, siapa orang ini? Apa dia pengawalmu?" Sarjana gila tertawa. "Kau baru bertanya sekarang? Hahaha. Aku yakin kau sudah mendengar rumornya. Dia adalah si pedang utara." "Oh, pedang utara," kata Daseo, lalu hening sesaat. Seketika raut mukanya berubah drastis. Dia langsung ingat dengan 3 permintaan dari sarjana gila sebelumnya. Salah satunya adalah meminta segala informasi dari surga utara. "Tunggu, informasi terkait surga utara dan pedang utara? Jangan bilang kalau apa yang sebenarnya kau rencanakan sobat." Sarjana gila pun menjawab, "Akhirnya kau sadar. Sejak kecil kita selalu menghabiskan waktu bersama. Apa kau ingin menghabiskan sisa hidupmu di lantai bawah pusat surgawi? Begitu sia-sia."
Bukankah setidaknya sekali ini saja kita mengejar mimpi kita? Aku tak akan memaksamu ke tujuan kami, tapi aku juga ingin kau memikirkan penawaran kami. Aku pergi dulu, terima kasih atas semua bantuanmu. Sialan, dasar bajingan gila, gumam teman si sarjana gila itu. Di panel awal part kali ini, kita diperlihatkan Haseol yang didatangi oleh seorang yang ingin menuntut balas kepadanya. Karena di part sebelumnya saudara-saudaranya dibantai habis oleh Haseol. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi. Si bro yang bucin itu menahan gelombang ledakan dengan tubuhnya, sampai sebagian tubuh dan tangannya hancur, dan dia pun mati. Dia pun bertanya saat sekarat, "Apa kamu baik-baik saja?" Semua ingatan lagi-lagi muncul, yaitu ketika Jin dulu pernah melindungi Haseol saat berhadapan dengan iblis kekacauan. Haseol langsung mode serius. Dia berubah menjadi penyihir malam putih. Semuanya kaget. Si bajigur yang membunuh pria bucin itu pun langsung ditebas kepalanya sampai putus. Di saat itu juga datang pasukan dari sekte Kunlun. Mereka melihat dan langsung menyadari orang yang ada di depannya itu adalah penyihir malam putih yang melegenda. Itu karena rambut putih dan cakram moonlight yang digunakan, dan juga karena auranya yang khas. Oleh sebab itu, mereka sadar karena yang berada di depannya sekarang adalah penyihir malam sunyi. Maka mereka tidak bisa menutup mata dan pergi begitu saja. Ada prosedur yang harus dilakukan oleh mereka. Bentrokan antara Haseol dan sekte Kunlun pun terjadi. Shin kembali melanjutkan perjalanan Jin yang sedang makan bersama dengan sarjana gila. Mereka sedikit berbincang tentang rencana selanjutnya, di mana si sarjana gila mengatakan kalau tugas seorang sarjana adalah menyiapkan jalan tuannya semulus mungkin dan melakukan pembersihan di akhir. Namun setelah perbincangan mereka, tiba-tiba ada sebuah penyergapan dari bawah meja. Ya, mereka telah dikepung oleh sekte pembunuh yang disewa oleh pedang panas sebelumnya. Jin mengatakan kalau dia tidak menyadari pergerakan mereka, jadi tentu mereka adalah orang yang terampil. Sarjana gila langsung menganalisa jumlah musuh, yaitu sekitar 80 orang dilihat dari seluruh total luar dan dalam bangunan. Jin mulai menebas satu persatu dari mereka, tapi jumlah mereka terlalu banyak, sehingga dia pun ikut terdorong, apalagi dia harus melindungi sarjana gila di belakangnya. Sedangkan sarjana gila harus melakukan persiapan terlebih dahulu dan menggunakan mediasi sebuah benda jika dia ingin menggunakan sebuah ilusi. Hanya satu orang yang bisa melakukan ilusi tanpa persiapan, yaitu seorang legenda ilusi bernama Cheo Munhwa, dan kemampuan satu-satunya itu diturunkan kepada cucunya, yang tidak lain adalah Hyu. Hyu pernah membelenggu iblis kekacauan dulu di chapter awal dengan kekuatan ilusi tanpa persiapan. Namun kalau dibandingkan dengan kekuatan kakeknya, kekuatan Hyu bukanlah apa-apa. Sarjana gila ingin mencoba juga di saat terdesak ini, tapi katanya ini terlalu dini bagiku untuk melakukannya. Artinya perlu banyak berlatih lagi untuk menggunakan ilusi tanpa mediasi. Di saat mereka terus dikepung oleh sekte pembunuh hantu, seseorang tiba-tiba menerobos masuk dan anggota pembunuh yang menunggu di luar juga sudah dihabisi oleh orang tersebut. Dia mengatakan, "Maafkan aku sedikit lama. Aku sedikit sibuk menyingkirkan orang-orang yang mengikutiku, tuanku." Ya, dia adalah Xiao Musang, pedang pertama Jin. Xiao Musang datang dengan para pasukan paling setianya. Dia telah membantai beberapa pasukan dari sekte pembunuh yang berada di luar. Pasukan yang dibawa oleh Om Xiao Musang ini sangat terlatih dan tidak diragukan lagi. Jin langsung maju ke tempat Om Xiao Musang dan mengatakan, "Prajurit Xiao, akhirnya kita bertemu lagi. Sudah sangat lama tuanku, maafkan aku. Aku tidak bisa mencarimu lebih cepat karena posisiku adalah sebagai kepala penyidik khusus aliansi pusat surgawi, dan aku banyak diawasi oleh berbagai pihak." Setelah itu Jin dan sarjana gila pun berpamitan, di mana Om Musang memberikan ruang untuk Jin kabur, dan dia membereskan para pembunuh hantu yang masih berada di kafe itu. Setelah itu Xiao Musang berteriak kepada para bawahannya, "Dengarkan baik-baik, pasukan khusus, sisakan satu yang hidup dan yang lain bantai semuanya. Berani sekali mereka mengincar tuanku ini." Di perjalanan Jin dikejar oleh sesosok bayangan yang sangat cepat. Tanpa memberikan celah, langsung menghadang orang tersebut
dan hampir memotong kepalanya. Dan ternyata orang tersebut adalah Chung In. Dia mengatakan kalau pasukan dari pusat surgawi sudah menuju ke tempat mereka. Sarjana gila pun menjawab, "Sudah kuduga, sepertinya seseorang berusaha menjebak kita, mengirim pembunuh bayaran dan melaporkan kepada pusat surgawi terkait larangan menumpahkan darah di daerah mereka." Di sisi yang sama, pasukan dari pembunuh bayaran juga menuju ke tempat mereka berada. Si sarjana gila berpikir keras. Lalu dia bilang, "Sebenarnya ini tidak terlalu buruk untuk kita, percayakanlah padaku. Yang harus kau lakukan hanyalah menuju ke tempat mereka dan membantai mereka semua." Chung In yang tidak mengerti dengan jalur pikiran sarjana gila pun bilang, "Maaf, apa kau gila?" Sarjana gila pun menimpali perkataan Chung In, "Percayakanlah padaku, aku akan mengurus sisanya." Jin pun mengatakan, "Aku percaya padamu, tapi kalian pergilah dari sini sesegera mungkin. Aku akan mengurus mereka semua." Chung In membawa sarjana gila pergi dari sana dan kabur. Rencananya adalah membiarkan Jin membantai para pembunuh bayaran itu dan membiarkan dirinya tertangkap. Entah apa yang dipikirannya. Jin berdiri menunggu mereka dengan pasti. Dan akhirnya satu klan datang. Jin menghela napas panjang dan mengatakan, "Kelihatannya tidak ada satupun di antara kalian yang akan mengatakan siapa yang mengirim kalian, bukan? Ya, kalau begitu kita persingkat saja. Ayo kita selesaikan." Tanpa banyak basa-basi, Jin langsung melesat bagai peluru melepas mereka semua menjadi serpian darah yang berhamburan hancur lebur tidak tersisa. Apa-apaan itu? Sial, pedang utara, dia lebih mengerikan dibanding rumor yang tersebar. Jin benar-benar tidak ada basa-basi lagi. Dia langsung membantai satu persatu mereka tanpa berpikir lagi. Mereka semua bahkan belum sempat menggerakkan tubuh, tapi telah mati terpotong-potong. Ketua klan langsung berkeringat melihat orang yang mengerikan di depannya saat ini menggunakan sebuah taktik murahan, melemparkan pasir ke muka Jin, lalu menyerang Jin secara bersama-sama dengan waktu yang sempit itu. Tapi Jin tidak panik. Dia menatap mereka semua dalam hitungan sepersekian detik, lalu melancarkan sebuah serangan bernama Shadow Blade of Heavenly Destruction. Serangan itu membantai seketika seluruh orang yang menyerang. Si ketua klan berhasil menghindari sedikit serangan fatal Jin, jadi tidak langsung mati, tapi tebasan itu menebas batang tenggorokannya. Dia mengatakan dalam hati, "Benar-benar dihabisi. Seandainya saat itu aku tidak menerima tawaran itu. Seandainya saat itu langsung kubunuh saja bajingan itu, maka temanku tidak terbantai habis seperti ini. Si keparat, bagaimana kau bertanggung jawab denganku di akhirat nanti?" Ketua klan meminta Jin untuk mengampuninya karena mereka hanyalah suruhan dari pedang fana, katanya. Tapi Jin tidak ingin mendengarkan apapun lagi. Dia langsung menebas si ketua sampai mati. Cih, ternyata si keparat itu lagi. Seharusnya aku habisi saja dia dari awal. Pasukan aliansi pusat surgawi sudah datang ke tempat pembantaian itu. Mereka kaget bukan main melihat seluruh mayat yang bergelimpangan di tanah. Lalu ada seseorang yang duduk di antara para mayat itu. Jin memang tidak berniat kabur karena arahan dari sarjana gila adalah menyerahkan diri ke pusat surgawi. Mereka berusaha melucuti pedang Jin. Kata Jin, sebaiknya jangan disentuh pedangku. Tapi mereka tidak mendengar. Alhasil si kawan yang memegang pedang Jin langsung tersihir dan kehilangan kesadaran. Jin mengatakan, "Nah, kan sudah kubilang, tenang sajalah, aku tidak akan kabur. Aku menunggu kalian untuk menyerahkan diri." Informasi tentang Jin yang membantai sisa dari sekte pembunuh dan menyerahkan diri kepada pusat surgai pun terdengar ke telinga Om Seo Musang. Om Seo Musang langsung menyadari kalau tuannya menyerahkan diri berarti akan ada planning yang telah dipersiapkan. Chung In dan sarjana gila sampai di kediaman sementara mereka. Sampai di sana mereka yang mendengar bahwa Jin tertangkap heboh, terutama Paman Tang. Apa Muwan tertangkap karena membela diri dari para pembunuh? Bukankah ini merupakan situasi terburuk? Hoi, bisa kau bayangkan kalau tertangkap maka disiksa dan diinterogasi oleh 9 langit. Bahkan mungkin mereka akan merusak sarafnya. Identitasnya pasti akan tersebar ke seluruh dunia. Sarjana gila bilang, "Iya kakak."
Iya, tidak usah khawatir, itu benar terjadi. Tapi sepertinya itulah tepatnya. Selama ini pusat surgawi adalah satu-satunya organisasi raksasa yang bisa dikatakan menguasai seluruh dataran, tapi hanya satu orang yang bisa merusak seluruh pondasi itu. Orang itu adalah orang yang luar biasa. Chung In yang mendapatkan perintah langsung dari ketua besar bulan hitam agar membantu Jin apapun itu. Jadi membantu Jin adalah misinya saat ini. Baiklah, ikut denganku, bantu aku melakukan beberapa persiapan, menatap sarjana gila dan mengatakan oke. Apapun itu, saat mereka mau berangkat, seseorang yang sangat heboh datang karena baru tahu kabar itu. Dia adalah Ryu. Ryu berteriak, "Woi, Jin tertangkap kan? Woi, tunggu apa lagi? Kenapa kalian masih di sini? Aku Ryu juga akan ikut menerobos bagian depan," katanya dengan sangat heboh. Kabar ini langsung sampai ke Hyu. Dia sangat kaget mendengar bahwa si pedang utara membantai satu klan dan tertangkap. Dia langsung bilang, "Baiklah, mari kita cek langsung. Apakah pedang utara adalah Jin Muon?" Di sisi lain, salah satu dari 4 langit mati, yaitu Kak Sim, juga sangat bersemangat ingin mengetahui tentang jati diri si pedang utara. Oke, beralih ke Chung In yang sedang jongkok mengubur batu-batu yang bertuliskan aneh di tanah. Chung In menggerutu, "Siapa sangka aku Chung In, salah satu mata-mata terbaik bulan hitam, malah sedang mengubur batu-batu aneh ini di dalam tanah. Sedang apa sebenarnya itu?" Adalah persiapan ilusi yang dipersiapkan oleh sarjana gila. Setelah selesai persiapan untuk hari ini, sarjana gila juga melihat si Ryu terduduk sambil termenung. Dia pun menghampirinya. Ryu mengatakan, "Benar, tidak apa-apa. Dia tertangkap loh. Aku tahu dia kuat, tapi bukankah ini terjadi karena kalian terlalu percaya dengan kekuatannya? Dan lagi bukannya seingatku dia tidak pernah berlatih sedikit pun sejak aku bertemu dengannya." Sarjana gila bercerita sedikit. "Ya ampun, kau tahu kehidupan yang dideritanya sejak kecil. Mentalnya sudah terlatih bagai baja. Sejak kecil hidup dalam siksaan dan kesendirian. Setelah itu selama 7 tahun dia mengurung diri di gunung dan berlatih. Dia tidak perlu berlatih lagi karena seluruh pengalaman hidupnya sampai saat ini hanya latihan baik fisik maupun mental." Ryu pun menimpali, "Apa-apaan itu? Dia itu kenapa dia dipaksa menjalani kehidupan seburuk itu? Memang siapa dia sebenarnya?" Sarjana gila yang jelas kaget sambil berkata permisi dalam hatinya. Dia bilang, si kawan ini tidak tahu siapa Jin sebenarnya. Dia tidak tahu kalau Jin adalah penerus sekte surga utara yang legendaris itu. Padahal dia telah bersama kami selama ini. Kok bisa-bisanya dia tidak sadar? Tapi biarlah, lebih baik dia tahu sendiri nantinya. Beralih ke Jin yang sedang termenung di jeruji besi. Jin bilang dalam hati, "Betapa memalukannya diriku ini. Pertama kalinya aku panik. Juga pertama kalinya aku bertarung di ruang sempit sambil melindungi seseorang. Seharusnya aku lebih cepat dan memiliki respon yang lebih tinggi lagi. Aku masih lemah, aku harus berlatih lagi. Aku butuh lebih banyak pengalaman. Aku harus menjadi pilar yang tidak tergoyahkan hingga aku bisa merespon segala situasi apapun." Dan saat Jin memusatkan pikirannya, dia berlatih dalam bayangan. Namun tiba-tiba suara merusak konsentrasinya. "Woi, sudah lama ya, sekitar 7 tahun, kata Sim kepada Jin. Hyu Ryung mulai berusaha menganalisa segala sesuatu. Dia bilang ternyata Jin Muon masih selamat 7 tahun yang lalu saat kami disergap oleh iblis kekacauan. Berarti dia adalah satu-satunya saksi penghinaan besar yang kami alami hari itu. Kalau beritanya tersebar, kami perwakilan dari komunitas Naga Biru Langit dikalahkan oleh Malam Sunyi. Orang waras mana lagi yang mempercayai kami dan mengikuti gerakan kami?" Lalu Sim mengatakan kepada Jin, "Jadi waktu dulu aku menusukmu, sebenarnya kau sudah mempelajari bela diri ya? Berpura-pura buta." Jin pun menjawab, "Ya begitulah, aku harus begitu untuk bertahan hidup." "Berani sekali kau menipu kedua mataku ini," kata Kak Sim. Jin pun menjawab santai, "Ya walaupun sebenarnya kau cuma punya satu mata." Mendengar itu Kak Sim marah dan mengatakan, "Karena kau adikku mati pada malam itu." Jin menjawab, "Adikmu mati karena tidak berdaya melindunginya." Sim sangat marah sampai dia mau menghancurkan jeruji besi itu.
Dia bilang dia akan membela jin sekarang juga, sambil berkata kalau saja kami tidak pergi ke sekte surgawi utara saat itu, maka tidak akan ada kekacauan yang terjadi seperti ini. Jin menjawab dengan santai, biar aku tegaskan satu hal. Siapa yang menyuruh kalian masuk ke tempatku? Kalian sendiri yang seenaknya masuk. Hugh mengirimkan telepati yang mengatakan untuk menahan diri karena dia akan menyiapkan momen untuk pembalasan dendam. Dia mengatakan itu kepada Kak Sim, dan setelah itu Sim pun pergi. Hugh mencoba membaca situasi. Dia mengatakan dalam hati kalau kemunculan malam sunyi akhir-akhir ini membuat orang-orang bertanya, apakah keputusan pusat surgawi untuk menghapus sekte surgawi utara adalah pilihan yang tepat? Apalagi sekarang ini pewaris dari surgawi utara masih hidup dan berada di depanku. Apa saja pilihanku sekarang? Yang pertama, aku bisa menghabisinya. Pilihan pertama, mencoba menghabisinya. Kedua, aku bisa mencoba menariknya ke sisi kami. Pilihan ketiga, aku bisa memanfaatkannya. Kata Hugh, pilihan ketiga adalah pilihan yang paling masuk akal. Hugh langsung bertanya kepada Jin, apa kau punya cita-cita untuk menguasai langit? Jin pun menjawab, tujuanku sejak dulu hanya satu, tidak berubah, yaitu bertahan hidup. Tapi kalau aku harus menguasai langit untuk melakukan itu, maka itu yang akan kulakukan. Jawaban Jin membuat mata Hugh terbuka lebar. Sangat disayangkan. Aku berdoa untuk keberuntunganmu, Master Jin. Hugh bilang sepertinya dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap. Setelah keluar, Hugh memerintahkan para pengawal untuk melepaskan Jin. Namun belum lama dia keluar, Hugh bertemu dengan Sarjana Tiga Pikiran di depan sana. Hugh kaget, dia berkata, Sarjana Tiga Pikiran, Hajin Wol? Sarjana gila, kenapa kau di sini? Tanya Hugh. Sarjana gila menjawab, aku baru saja mendapatkan kesadaranku belum lama ini. Setelah kebaikanmu yang memaksakan deviasi Ki kepadaku, akhirnya aku bisa mengatasinya. Saat itu benar-benar membuat otakku mati. Kau tahu, tapi berkat dirimu aku sekarang lebih tercerahkan. Dalam hati Hugh mengatakan dia bisa mengatasi deviasi Ki. Mustahil. Si Sarjana gila bilang dia kemari untuk bertemu teman seperjalanannya yang sedang ditahan. Jadi Master Jin, teman perjalananmu. Jadi sedikit bercerita, 5 tahun yang lalu diselenggarakannya pertemuan antara sarjana paling berbakat. Dan Hugh tidak kuasa menahan keterkejutannya melihat kemampuan yang bisa menembus alam spiritual tinggi dengan cara otodidak yang dimiliki oleh sarjana gila. Jadi tugasku memang menghancurkan orang sepertinya. Aku tidak ada pilihan lain selain menggunakan taktik ilusi gerbang barat yang agung yang sudah dikumpulkan oleh kakekku selama ratusan tahun. Jika jujur, sejak kecil semua orang mengatakan aku ini jenius. Tapi sebenarnya aku bukanlah jenius yang dicari oleh kakek. Dan seharusnya tipe jenius yang dicari oleh kakek tidak lain adalah orang ini, Hajin Wol. Dan sayangnya dia bergabung dengan Jin. Lalu Hugh mengatakan, kalian menikmati reuni ini bukan? Hugh sangat marah. Dia berkata, kumpulkan komunitas naga biru langit sekarang. Juga pastikan tidak ada seorang pun yang absen. Sarjana gila dan cucu Paman Tang bertemu dengan Jin. Jin bertanya, bukankah kau bilang merencanakan sesuatu? Sarjana gila menjawab, tenang saja. Kau hanya perlu tetap di sini dan bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Cucu Paman Tang memberikan nasi kepada Jin dengan percik-percik cinta. Sarjana gila yang melihat itu dia pergi sebentar, tidak mau mengganggu. Suasana di sana sedikit hening dan tiba-tiba Jin bilang kepada Nona Tang, aku sudah ada orang yang kucintai. Dan Nona Tang pun menjawab, ya, aku tidak kaget. Cepat makan Master Jin, nanti dingin. Kepala unit penyidik mendatangi Jin untuk menginterogasinya. Dia bilang, aku punya kecurigaan sendiri kepadamu, Pedang Utara. Siapa sebenarnya identitasmu? Tanya Pak Tua itu. Jin dengan gamblang pun menjawabnya. Sebelumnya tenang dan adem, langsung berubah drastis seolah dia tidak mempersiapkan diri dengan jawaban yang sungguh mengagetkan itu. Oke, beralih ke pedang fana yang tiba-tiba sudah diculik tanpa jejak dan dibawa ke ruangan penyekapan. Satu-satunya sekte pembunuh itu sekarang sudah berada di samping si pedang panah. Dia berkata, orang ini yang merekrut kami. Si Musang pun mengatakan kepada pedang panah, jadi kaukah orang yang mengincar Pedang Utara?
Pedang Fana menjawab, "Omong kosong apa ini? Aku adalah pedang Fana dari komunitas naga biru langit. Apa kau kira akan lolos setelah memperlakukanku begini?" Paman Musang pun menjawab, "Oh, baiklah. Akan kuceritakan sedikit kisahku dulu. Aku bertahan dari penyiksaan selama 8 bulan lamanya, tanpa memberitahukan apapun kepada mereka. Jadi mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan." Di sisi naga biru langit, hiu yang telah mengumpulkan para pasukan naga biru langit tanpa terkecuali, hiu bilang, "Mana si pedang Fana? Kenapa tidak kelihatan?" Beberapa orang yang bersamanya sebelumnya cuma bisa berkeringat. Mereka kayaknya tahu di mana keberadaan pedang Fana. Hiu kemudian mengatakan alasan kenapa dia mengumpulkan mereka semua di sini. Alasannya adalah karena si pedang utara telah membantai sekelompok besar orang di area aliansi pusat surgawi. Dan seperti yang semua orang tahu, ada aturan keras mengenai pembunuhan di area ini. Tapi melihat dia membantai semua orang itu, pasti dia mengetahui juga tentang konsekuensinya. Jadi kurasa dia melakukan itu karena terpaksa, seperti dia diincar oleh sekelompok pembunuh bayaran. Saat ini si pedang utara ada di tahanan kami. Namun melihat beberapa gerak-gerik yang mencurigakan, sepertinya ini adalah strateginya. Para rekan si pedang Fana bilang, "Kampret, pasti kerjaan si bajingan pedang Fana itu." Hiu Riung kemudian bilang, "Jadi tentang pedang utara kami sudah mengkonfirmasinya. Dia sebenarnya telah mati beberapa tahun yang lalu di utara. Tapi entah kenapa dia masih hidup, dan identitas yang sebenarnya dari si pedang utara adalah ketua sekte kelima dari surga utara, yaitu Jin Muon." Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Identitas Jin yang sudah mulai terbongkar, dan apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada sang MC kita. Tetap pantau channel Kaonime untuk mendapatkan update terbaru dari perjalanan Jin. Sekian dan terima kasih.